Halo semua, perkenalkan nama saya Nikade Opi Kasturi, mahasiswa Sarjana Kebidanan ITKes Bali. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Adapun outline materi, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada perawatan pada bayi baru lahir. Yang pertama ada latar belakang. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan presentasi belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat pada usia kehamilan genap 37 minggu sampai dengan 42 minggu dengan berat badan 2.500 atau 4.000 gram, nilai APGAR lebih dari 7, dan tanpa cacat bawaan. Standar asuhan pada bayi baru lahir menurut Firmansyah Peri 2020 yaitu membersihkan jalan napas dan memelihara kelancaran pernapasan dan perawatan tali pusar, menjaga kehangatan dan menghindari panas yang berlebihan. Menilai segera bayi baru lahir seperti nilai APGAR, membersihkan badan bayi dan memberikan identitas. Melakukan pemeriksaan fisik yang terfokus pada bayi baru lahir dan screening untuk menemukan adanya tanda kelainan-kelainan pada bayi baru lahir yang tidak memungkinkan untuk hidup, mengatur posisi bayi pada waktu menyusui, memberikan imunisasi pada bayi, melakukan tindakan pertolongan kegawat daruratan pada bayi baru lahir seperti bernapas atau aspikasia, hipotermi, hipoglikemia, memindahkan secara aman bayi baru lahir ke fasilitas kegawat daruratan apabila dimungkinkan, dan mendokumentasikan temuan-temuan dan intervensi yang dilakukan. Yang kedua ada perawatan pada bayi baru lahir. Yang pertama itu ada merawat tali pusar. Selepas bayi dilahirkan, plasenta akan dipotong dan tali pusar akan diolesi dengan antiseptik agar tidak terjadi infeksi. Tali pusar kemudian dibiarkan terbuka dengan kering secara alami. Yang kedua ada kontak skin to skin, menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu lingkungan. Yang ketiga, merespon menyusui. Ibu dianjurkan menyentuh bayi dan menyangga ringan bagian bokong bayi. Biarkan bayi mencari sendiri puting ibu. Yang keempat ada rawat gabung. Perawat bayi dalam kamar yang sama dengan ibu pada hari-hari pertama setelah persalinan dan dilanjutkan setelah ibu dan bayi pulang ke rumah. Yang kelima, perhatikan tidur bayi. Bayi baru lahir dapat tidur sampai total 20 jam dalam sehari, namun terpecah dalam periode-periode tidur 20 menit hingga 4 jam. Yang keenam, perhatikan kotoran pertama bayi. Kotoran pertama bayi setelah dilahirkan disebut dengan mekonium, yang berbeda dengan fases, namun itu normal. Biasanya kotoran bayi menjadi normal dalam waktu 1 atau 2 minggu. Yang ketujuh ada memilih pakaian bayi. Kulit bayi sangatlah sensitif dan tipis. Pakaian bayi pada bayi hendaknya menggunakan bahan yang lembut, kain yang menyerap air dan tidak kaku. Yang kedelapan, perhatikan kehangatan bayi. Bayi yang baru lahir butuh kehangatan dan kestabilan suhu tubuh. Yang kesembilan, mengenali isyarat lapar bayi. Bayi lapar akan menunjukkan tanda-tanda seperti memasukkan tangan ke dalam mulut, menggenggam tangan, mengeluarkan suara seperti mengecap-ngecap. Yang kesepuluh, perhatikan panca indera bayi. Kemampuan melihat bayi terbatas, kisaran jarak 20-30 cm. Penglihatan bayi sensitif terhadap cahaya terang. Begitu pula dengan pendengaran. Fungsi pendengaran bayi telah cukup matang dalam bulan pertama, sedangkan lubang hidung bayi tidak perlu dibersihkan secara khusus, cukup mengelapnya saat mandi.
Yang ke-11, waspada bayi kuning. Pada umumnya, bayi akan mengalami kuning pada usia 2-7 hari. Kuning yang perlu diwaspadai jika terjadi dalam 24 jam pertama setelah lahir, berlangsung lebih dari 2 minggu, disertai demam, sangat kuning sampai telapak tangan dan kaki bayi. Yang ke-12, ketahui kolik bayi. Kolik merupakan kondisi bayi menangis terus-menerus dan tidak dapat dihentikan. Yang ke-13, mengatasi gumoh. Gumoh biasanya terjadi secara pasif dan keluar dengan sendirinya. Untuk mencegah terjadinya gumoh, sendawakan bayi, letakkan dalam posisi tegak pada bahu atau pangkuan, kemudian tepuk-tepuk ringan punggung bayi setiap bayi selesai menyusu. Yang ke-14, pahami perawatan bayi baru lahir. Bayi yang baru lahir harus mendapatkan kebersihan. Sebelum tali pusar lepas, bayi dapat dimandikan dengan kain lap atau spons. Setelah tali pusar lepas, bayi dapat dimandikan dengan dimasukkan ke dalam air. Hati-hati kepala terendam dalam air. Gunakan air hangat kuku, sabun, dan sampo khusus bayi. Yang terakhir, adapun kesimpulan dari penjelasan di atas. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dapat dilakukan dengan melakukan perawatan tali pusar, kontak skin to skin, merespon menyusui dini, rawat gabung, perhatikan tidur bayi, perhatikan kotoran pertama bayi, memilih pakaian bayi, perhatikan kehangatan bayi, mengenali isyarat lapar bayi, perhatikan panca indera bayi, waspada bayi kuning, ketahui kolik bayi, mengatasi gumoh, dan pahami perawatan bayi baru lahir. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.